warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nurkolbi dengan NIM 230310099. Saya dari program studi Agroekoteknologi Universitas Malikus Saleh. A few moments later. Teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan topik terkait Trichoderma sebagai agen pengendali hayati jamur patogen tanaman dengan dosen pengampu Ibu Novita Pramasari Putri, SPMSC. Artikel yang pertama, pengendalian hayati patogen Fusarium oxyforum FSP capsici dengan isolat Trichoderma sp asal Rhizosfer bambu dari Kecamatan Keduh, Kabupaten Temanggung, yang dimuat di Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia GV volume 29 nomor 3 tahun 2024. Penelitian ini ditulis oleh Sarvina Mutia Syarifah, Ovipa Permatasari, dan Arif Bimantara. Intinya, penelitian ini membahas pemanfaatan jamur Trichoderma sp yang diambil dari Rhizosfer bambu untuk mengendalikan penyakit layu pada cabai merah yang disebabkan oleh patogen tanah Fusarium oxysporum FSP capsici. Nah, adapun latar belakang di lapangan, cabai merah itu sering banget kena masalah penyakit layu Fusarium yang disebabkan oleh Fusarium oxyforum. Penyakit ini menyerang sistem pembuluh tanaman, jadi sehingga tanaman itu jadi layu, pertumbuhannya terganggu, bahkan bisa sampai mati. Akhirnya, hasil panen itu turun cukup besar. Selama ini, petani masih mengandalkan fungisida kimia karena dianggap paling cepat dan praktis. Tapi, permasalahannya itu kalau terus dipakai berlebihan bisa merusak lingkungan dan keseimbangan mikroorganisme tanah. Makanya, penelitian ini mencoba alternatif yang lebih alami, yaitu memakai Trichoderma sp dari Rhizosfer bambu yang memang dikenal mempunyai sifat antagonis terhadap jamur patogen tanah. A few moments later. Nah, tujuan penelitian ini sederhana tapi penting, yaitu untuk melihat apakah Trichoderma sp dari Rhizosfer bambu bisa menghambat pertumbuhan Fusarium oxyforum FSP capsici baik di laboratorium maupun di tanaman cabai langsung. Peneliti melakukan 2 tahap pengujian, yaitu yang pertama uji in vitro di cawan petri dengan metode kultur ganda di mana Trichoderma dan Fusarium ditumbuhkan berdampingan untuk melihat siapa yang lebih dominan. Dan yang kedua, uji in vivo di rumah kasa pada tanaman cabai umur sekitar 60 hari. Di sini dilakukan beberapa perlakuan seperti patogen saja, Trichoderma saja, sampai kombinasi dengan waktu inokulasi yang berbeda untuk melihat efek perlindungan yang paling efektif. Hasil uji in vitro, hasil di laboratorium menunjukkan kalau Trichoderma sp tumbuh lebih cepat dibandingkan Fusarium. Dalam uji kultur ganda, Trichoderma bisa menekan pertumbuhan patogen sampai 82,50% yang masuk kategori yang sangat tinggi. Di media PDA juga terlihat ada zona hambatan antar 2 jamur yang menandakan adanya mekanisme antibiosis. Selain itu, Trichoderma juga diduga mengalahkan patogen lewat kompetisi ruang dan nutrisi karena pertumbuhannya lebih cepat dan lebih dominan. Hasil uji in vivo, jika di tanaman cabai langsung, hasilnya sedikit berbeda tapi tetap efektif. Perlakuan terbaik adalah saat Trichoderma diberikan duluan, lalu patogen 4 jam setelahnya. Pada kondisi ini, intensitas serangan cuma sekitar 4,16% dan kinerjanya antagonistiknya mencapai 75,03%. Artinya, tanaman yang sudah dihuni duluan oleh Trichoderma jadi lebih terlindungi dari serangan Fusarium. Kalau Trichoderma dan patogen diberikan bersamaan, hasilnya tidak sekuat perlakuan jeda waktu. Ini menunjukkan bahwa timing aplikasi itu penting banget dalam pengendalian hayati. Kesimpulan artikel yang pertama, Trichoderma sp dari Rhizosfer bambu cukup efektif untuk menghambat Fusarium oxyforum FSP capsici di laboratorium. Daya hambatnya sangat tinggi sampai 82,50% dan di tanaman cabai juga mampu menurunkan gejala penyakit secara signifikan.
terutama kalau diaplikasikan lebih dahulu sebelum patogen. Jadi, Trichoderma ini bisa jadi alternatif pengendalian hayati yang lebih ramah lingkungan dibandingkan fungisida kimia, khususnya penyakit layu pada cabai merah. Pun artikel yang kedua, Trichoderma, a beneficial antifungal agent and insight into its mechanism of biocontrol potential, yang dipublikasikan di Egyptian Journal of Biological Pest Control tahun 2020, volume 30/133 oleh Ria Mukhopadhyay dan Deepak Kumar. Artikel ini merupakan review ilmiah yang membahas peran jamur Trichoderma sebagai agen pengendalian hayati, biokontrol agen terhadap berbagai patogen tanaman. Fokus utamanya adalah menjelaskan mekanisme kerja Trichoderma baik secara biologis maupun molekuler, serta aplikasinya yang dalam pertanian berkelanjutan. Latar belakang dalam pertanian modern, penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur patogen seperti Fusarium, Rhizoctonia, dan Sclerotium menjadi masalah serius yang menyebabkan kerugian hasil panen. Selama ini pengendalian masih didominasi oleh fungisida kimia. Namun, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, gangguan mikroorganisme tanah, risiko kesehatan manusia. Karena itu, diperlukan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan agen hayati seperti Trichoderma spp yang memiliki kemampuan antagonis terhadap patogen tanaman. Tujuan dan ruang lingkup penelitian. Artikel ini tidak melakukan eksperimen baru, tetapi bertujuan untuk mengulas berbagai spesies Trichoderma yang berperan sebagai agen biokontrol, menjelaskan mekanisme pengendalian patogen secara biologis, menguraikan mekanisme molekuler yang terlibat dalam aktivitas antagonisme, menunjukkan potensi aplikasinya dalam Integrated Pest Management atau IPM. ruang lingkup pembahasan mencakup interaksi Trichoderma dengan patogen tanaman serta faktor lingkungan yang mempengaruhi efektivitasnya. Mekanisme biokontrol Trichoderma. Trichoderma memiliki 3 mekanisme utama dalam pengendalian hayati patogen. Yang pertama adalah Mikroparasitisme, yaitu kemampuan Trichoderma untuk menyerang langsung jamur patogen dengan cara menempel dan melilit hifa patogen, kemudian menghasilkan enzim perusak dinding sel seperti kitinase, glukanase, dan protease, yang akhirnya menyebabkan lisis atau pecahnya sel patogen. Yang kedua adalah antibiosis, yaitu Trichoderma menghasilkan senyawa antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan patogen seperti trichodermin, suzucacilin, dan alemeticin. Yang ketiga adalah kompetisi, yaitu Trichoderma bersaing dengan patogen dalam mendapatkan nutrisi, ruang hidup, serta unsur penting seperti besi melalui produksi siderofor yang meningkat dan mengurangi ketersediaan besi bagi patogen. Mekanisme molekuler atau Signaling pathway, G-protein signaling, mengatur produksi metabolit antifungal dan proses infeksi. MAPK pathway, Berperan dalam stres response, kloinisasi akar, dan induksi resistensi tanaman. CHEM pathway, Mengatur produksi pertumbuhan dan perilaku mikroparasitisme, seperti pelilitan hifa. Aplikasi digunakan dalam biopriming benih, meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengendalikan patogen tanah dan daun. Bagian penting dari IPM atau Integrated Pest Management. Kesimpulan artikel 2, Trichoderma spp merupakan agen hayati yang sangat potensial karena mampu menekan berbagai patogen tanaman, meningkatkan pertumbuhan tanaman, Menginduksi ketahanan tanaman, bekerja melalui mekanisme biologis dan molekuler yang kompleks. Oleh karena itu, Trichoderma menjadi alternatif pengganti fungisida kimia dalam pertanian berkelanjutan. Sekian video tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah PTHPT. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Bye-bye guys.